Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Hidayah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 224110501067. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Berintegrasi nasional sama dengan menyatukan bangsa dengan kesederhanaan, dan menurut Kamus Besar KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional sangat diperlukan bagi Indonesia agar tercipta keselarasan di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Setelah itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman terhadap integrasi nasional tersebut datang dari berbagai sektor. Satu di antaranya yaitu ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Adapun bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman tersebut dimulai mempunyai kemampuan membahayakan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya yakni mengenai tentang macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional. Bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yakni agresi dan invasi. Jika suatu negara melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Dan invasi sendiri merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikarenakan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Dan yang kedua yakni pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintah. Yang keempat, sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategi yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara dari negara lain. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa pri kemanusiaan. Selanjutnya, ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi grafik Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman laut dan udara. Dan yang terakhir yakni konflik komunal. Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila
tidak segera diatasi oleh bangsa Indonesia, maka itu harus diterapkan strategi untuk mengatasinya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengutus strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer. Hal tersebut mencantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 dan 5. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.